Halo Scorpio, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang cinta karena bulan Februari bulan penuh cinta. Kali ini judulnya adalah cerita asmaramu di 3 bulan ke depan ya. Ini timeless, ini general love life, general reading, energi banyak orang, tidak bisa resonate buat semuanya ya. Jadi bijak-bijak menyikapinya. Kemudian energinya juga bisa vice versa ya, teman-teman Scorpio bisa kebolak-balik sama energi seseorang yang sedang kalian pikirkan, yang sekarang menjadi pasangan kalian, yang sedang dekat dengan kalian, yang ada di hati kalian gitu ya. Kemudian ini juga hanya fun reading, hanya prediksi, bijak-bijak menyikapinya. Ambil saja pesan baiknya, jadikan antisipasi jika ada pesan yang kurang baiknya ya. Scorpio, sekarang kita mau mulai. Kartunya sudah aku shuffle untuk teman-teman Scorpio ya. Di sini situasi energi kamu di 3 bulan ke depan itu ada searching. Di searching itu ada online, ada looking for info, dan ada records. Kamu lagi mencari-cari apa Scorpio? Jadi di sini kalau aku membacanya adalah kamu sedang banyak pertanyaan atau ingin tahu gitu ya tentang hubungan cinta kamu, apakah ini tentang orangnya atau tentang masalah yang sedang kalian hadapi ya. Di sini kamu seperti merasa sedang tidak puas atau merasa ada kegalauan, ada kegelisahan, seperti ada suatu rahasia mungkin ya yang disembunyikan pasangan kamu, atau kamu memang mencari tahu ada apa sebenarnya di balik permasalahan cinta yang sedang kalian hadapi. Jadi kamu sedang mencari jawaban melalui, apakah itu melalui medsos atau konsultasi online dengan seseorang atau dengan ahlinya ya. Ini membuat kamu tuh merasa aman gitu ya. Kalau misalnya kamu itu mencarinya itu dengan mencari untuk mendapatkan jawaban secara online, itu kamu merasa lebih aman ya, orang nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalnya kamu konsultasi ke teman atau ke sahabat atau ke keluarga ya, bisa jadi itu akan meluas kemana-mana beritanya ya. Kemudian di sini kamu juga sepertinya ingin membuat suatu catatan ya, kalau aku lihat di sini karena ada record ya. Jadi permasalahan kamu hadapi itu seperti kamu sudah catat, kemudian kamu cari jawabannya apa. Jadi di situ kamu tidak mudah lupa gitu ya. Jadi kamu bisa memantau, kamu bisa melihat perkembangannya, atau misalnya kamu jadi bisa notif gitu ya, oh kalau ini gini harus begini, ini kalau gini oh gini, oh sekarang progresnya udah begini nih. Nah aku nggak tahu tuh masalahnya apa ya, masing-masing Scorpio punya masalahnya sendiri gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat di kartu tarot kamu untuk cerita asmara kamu di 3 bulan ke depan, apakah berkaitan dengan searching ya. Kita mau lihat di sini. Di sini kamu punya Two of Swords, kamu punya Page of Wands, terus kamu ada The Hermit, kamu ada Justice, ada Three of Wands, kemudian ada Three of Swords. Oke, untuk yang pertama ya, ada Two of Swords dan Justice. Scorpio, sepertinya memang beberapa dari kalian sedang mengalami keraguan dalam hubungan kamu, atau kamu memang lagi pusing gitu ya, ibaratnya kayak di sini kamu pakai ikatan di mata gitu, kayak pengen merem gitu, kayak mungkin kamu lagi pusing ya dalam hubungan cinta, dan kamu sedang mempertimbangkan, aku ngeliat ya, hubungan kamu ini untuk kelanjutannya ke depan. Aku melihatnya seseorang atau sosok yang menarik dan punya pribadi yang baik, eh, tapi sosok ini aku melihat ada ketergantungan dengan diri kamu ya. Sosok ini seseorang yang sedang bersama kamu itu memiliki ketergantungan yang cukup kuat sama kamu, sehingga itu sangat mengganggu kamu gitu. Makanya ini kamu jadi pusing ya.
Dia banyak menggantungkan banyak hal gitu sama Scorpio, sehingga ini membuat kamu sesak, membuat kamu kayak sulit bergerak gitu ya. Jadi kamu merasa memang kayak dicintai banget gitu ya, tapi kemelekatan ini membuat kamu juga jadi susah bergerak, kamu nggak punya waktu untuk diri kamu sendiri, dia juga jadi nggak mandiri, sementara kalian juga punya aktivitas masing-masing yang harus dikerjakan, punya kehidupan yang lain yang harus kalian jalani, nggak cuman hubungan cinta gitu kan ya Scorpio. Jadi ini membuat kamu agak ya antara kesel, antara pusing, mumet, ruwet gitu ya. Jadi kamu bingung ya untuk bersikap ya. Bisa jadi hal inilah yang membuat kamu mencari jawaban apa yang harus kamu lakukan, mengapa seseorang ini begitu ketergantungan sama kamu gitu. Ya, jadi kamu mencari nih, mencari jawaban-jawaban, mencari tahu, seperti itu aku melihatnya ya. Kemudian di sini di Page of Wands dan Three of Wands aku melihatnya sih ada keinginan ya di hati kamu untuk mengakhiri saja hubungan ini gitu, karena kamu seperti sudah pusing banget ya, kamu seperti sudah capek gitu dengan hubungan ini, yang kamu merasa bahwa orang ini kayak ngegelendot terus sama kamu gitu ibaratnya ya. Kamu ingin ya udahlah kayak jalan masing-masing aja kali ya, kayak gitu ya. Kamu ngerasa pasangan ini kayak mau menang sendiri, egois, mengekang gitu ya, kekanak-kanakan ya. Bisa jadi memang sosok ini jauh lebih muda dari kamu gitu ya, atau mungkin ini bisa vice versa, kamu yang lebih muda ya, sehingga dia memang bergantung penuh kepada kamu gitu ya Scorpio, aku melihatnya ya. Kamu jadi nggak tenang sih aku melihatnya di sini ya. Kamu juga sebenarnya mencintai dia, terus kemudian kamu juga mencoba memenuhi keinginan-keinginannya, tapi kamu juga sudah cukup lelah meladeni dia, keinginan-keinginannya, tuntutan-tuntutannya gitu ya. Sebenarnya ini kamu harusnya sih bisa membicarakan dulu gitu ya secara terbuka dan jujur dengan pasangan, agar hubungan ini tidak terasa melelahkan untuk kamu gitu ya, dan bisa meningkatkan hubungan ini lebih baik. Tetapi kalau aku lihat, karena seseorang ini cukup kekanak-kanakan, jadi itu kayak agak susah gitu. Ibaratnya kalau dibilangin tuh agak susah gitu. Dia merasa seperti kalau kamu kasih tahu tuh merasa kayak dipersalahkan, kayak yang udah bersalah banget. Kamu malah jadi serba salah gitu, dan dia juga tidak mau mengerti apakah memang itu salah. Dia cuma beralasan bahwa ya karena aku mencintai kamu, karena aku sayang kamu, karena aku mau deket sama kamu gitu. Jadi menjadi suatu benang ruwet ya kalau menurut kamu di pikiran kamu gitu. Jadi kamu cukup lelah lah menghadapi ini ya, karena menjadi sesuatu yang menurut kamu kok hubungannya jadi ruwet gini sih gitu ya. Kemudian di The Hermit dan di Three of Swords, aku melihatnya kamu sepertinya akan mengambil keputusan untuk jeda sejenak. Ya, kamu mengambil waktu untuk ya udah kita coba deh kita introspeksi diri dulu nih masing-masing kayak gitu. Kita nggak usah ketemu dulu, coba deh kita sama-sama menjalani hidup kita dulu gitu ya, tanpa mengakhiri hubungan ini gitu. Kamu juga pengen introspeksi, mungkin kamu juga pengen mencari tahu lebih jauh lagi tentang kehidupan cinta yang bener itu yang gimana, kalau ada masalah ini bagaimana menyelesaikan, dan kamu juga ingin merefleksikan lagi hubungan ini dari belakang sampai saat ini tuh seperti apa, seperti itu ya, dan kamu akan mempertimbangkan kembali hal-hal apa yang telah terjadi, apa yang perlu kamu lakukan ke depannya untuk memperbaiki hubungan ini gitu. Karena ini aku melihatnya memang ada sedikit kebingungan di hati kamu ya menghadapi karakter yang kekanak-kanakan ini gitu, tidak dewasa. Jadi ini merupakan fase sulit untuk kamu ya Scorpio. Sepertinya kalau aku lihat ya, sepertinya pada akhirnya kamu dan dia itu hanya akan berakhir dengan kesedihan, kekecewaan, sakit hati ya dalam hubungan ini gitu ya. Jadi kamu dengan keputusan kamu jeda ini membuat dia kecewa, membuat dia sedih, membuat dia terluka. Aku melihatnya begitu ya. Dan jeda ini aku melihatnya memang kalian kayak masih ngegantung gitu, hubungannya itu masih ngegantung,
hubungannya itu belum diputuskan secara komit gitu ya, bahwa kita putus gitu, nggak ada. Jadi kayak hubungan ini masih ngegantung, dan ini membuat dia kesal gitu ya. Ya mungkin kamu juga sama, kamu mungkin ada sedihnya berjauhan dari dia seperti itu ya, karena memang pada dasarnya kan kamu juga mencintai dia, karena selama ini kamu juga ngikutin dia gitu ya. Tetapi kamu sudah merasa lelah dengan hubungan ini gitu ya. Jadi pada akhirnya hubungan ini menjadi hubungan yang menyakiti seseorang gitu. Tetapi hubungan ini sedang kamu lakukan nih saat ini gitu. Kamu belum ada keputusan apa-apa nih sama dia, aku melihatnya gitu ya. Sampai di sini saja hubungan itu, sampai di posisi jeda ya. Belum ada keputusan apakah ini akan lanjut, apakah ini akan berhenti, putus gitu ya, berakhir sampai di sini aku belum melihat gitu ya. Sekarang coba kita lihat melalui kartu Lenormand-nya. Di sini kamu ada Shade, sabit ya. Kemudian di sini ada the letter, surat. Kemudian di sini ada the mountain, gunung. Oke. Dari side sabit, aku melihatnya sih kamu udah cukup lelah ya dengan hal-hal yang terjadi sehari-sehari, berminggu-minggu, mungkin bisa jadi berbulan-bulan bersama dia yang melelahkan kamu ya. Aku melihatnya tuh cukup melelahkan. Aku melihatnya di sini sepertinya kamu akan mengambil keputusan untuk melepaskan hubungan ini. Kamu merasa hubungan ini udah nggak seimbang lagi, kamu merasa bahwa hubungan ini lebih banyak negatifnya, hubungan ini tidak akan bisa berkembang atau bertumbuh dengan baik dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya dia yang terus-terus kekanakan, yang sulit dirubah gitu ya. Diminta untuk melepaskan kebiasaannya pun dia sangat sulit ya. Mungkin dia bilang iya iya iya, tapi besoknya dia seperti itu lagi ya, sehingga kamu akhirnya merelakan melepaskan hubungan ini sih, aku melihatnya gitu ya. Kemudian di the letter di sini, pada akhirnya apa yang kamu cari, informasi-informasi yang kamu cari di sini, kamu mendapatkan jawabannya ya. Yang kamu scroll medsos setiap hari atau website untuk mencari pemahaman tentang hubungan, tentang seseorang, akhirnya kamu temukan jawaban terbaiknya, akhirnya kamu bisa menemukan keputusan terbaik yang menurut kamu itu adalah baik untuk kamu dan dia ya. Bisa jadi keputusan kamu adalah di sini tadi, pada akhirnya kamu akan mengakhiri hubungan ini gitu ya. Kemudian di the mountain di sini, ya walaupun berat, sedih, tapi kamu juga sudah lelah ya dengan berbagai tantangan, masalah yang dimana orang ini tidak bisa bekerja sama gitu. Ibaratnya naik gunung tapi egois gitu. Kalau ibaratnya yang gunung kan kita harus sama-sama kompak ya, harus sama-sama bareng, saling mendukung, saling support gitu kan. Tapi ini enggak gitu ya, jadi kamu kayak mendaki gunung tuh kayak sendiri ibaratnya gitu ya. Jadi udah terjal, lelah, banyak halangan, tapi enggak ada support seperti itu ya kamu merasakannya. Jadi kamu sudah membulatkan tekad ya, sepertinya sudah teguh gitu kamu dengan keputusan kamu untuk lebih baik mengakhiri hubungan ini ya, lebih baik tidak meneruskan lagi hubungan ini, dan ini adalah menurutmu yang terbaik untuk kalian berdua. Mungkin sakit sekarang, tetapi kedepannya itu akan lebih baik, akan membawa kelegaan di hati kalian masing-masing gitu ya. Dan mungkin bisa jadi kalau memang kalian berjodoh ya kalian akan bertemu lagi gitu ya. Oke, aku rasa itu yang dari Lenormand ya. Kemudian kita mau lihat mungkin ada pesan, nasihat, atau gambaran apa kalau dilihat dari oracle cinta kalian. Di sini ada codependency, kemudian ada past life relationship, kemudian ada passion. Oke, codependency, ketergantungan ya, memang relate ya, memang sudah terkonfirmasi ya, memang ada ketergantungan dari seseorang ini yang sangat kuat terhadap diri kamu, yang mana membuat sulit lah perjalanan hidup kamu jadi sulit untuk
positif menjalani hubungan ini karena kamu bawaannya jadi kesel ya, karena kamu harus ngikutin maunya dia, sementara kamu juga punya aktivitas sendiri harus kamu selesaikan. Tapi ketika dia terus merengek, terus minta tolong, terus mengatur kamu, ketergantungan yang cukup tinggi ini memang membuat langkah kamu jadi tersendat-sendat gitu ya. Kemudian di sini ada past life relationship. Aku melihatnya gini, kenapa kamu juga menjadi penurut, kenapa juga kamu agak sulit, agak berat melepas atau mengakhiri seseorang ini kemarin-kemarin gitu ya. Sepertinya memang aku melihatnya kalian berdua itu sebenarnya pernah punya hubungan di past life kalian, di masa lalu kalian, di kehidupan yang sebelumnya, sebelum yang kalian jalani. Jadi kalian memang memiliki koneksi yang kuat, tapi dari kehidupan kalian sebelumnya, dari past life kalian gitu ya. Tapi kalau kita di sini lagi nggak bicara past life ya, tetapi aku melihatnya memang di sini kenapa kalian begitu sulit gitu ya kemarin-kemarin, sampai kamu harus searching, sampai kamu harus mencari tahu bener-bener dulu gitu untuk bener nggak sih nih hubungan harus lanjut atau enggak gitu ya. Kalau memang ini tidak terkoneksi dengan past life gitu ya, itu pasti akan lebih mudah kamu mengakhirinya. Udahlah, nggak cocok nih gitu. Tapi ini banyak tahap yang kamu lakukan sebelum kamu memutuskan hubungan ini gitu. Jadi memang ini aku melihatnya ada hubungan dengan past life relationship kamu di masa lalu kamu, di masa sebelum kamu ada saat ini gitu. Kemudian di sini ada passion. Untuk Scorpio ya, jangan matikan lagi gairah kamu, minat kamu untuk mencari cinta yang baru, karena masih banyak cinta yang lebih baik lagi, masih terbuka cinta, masih terbuka bertemu dengan orang banyak ya. Jangan sampai masalah ini menyurutkan langkah kamu, menutup hati kamu tentang cinta ya. Tetap buka hati dan tunjukkanlah kasih sayang kamu ke sekeliling kamu, ke sesama. Maka kamu juga akan menemukan cinta yang tepat untuk kamu. Ya, ketika semesta itu saatnya kamu bertemu dengan seseorang, ya kamu pasti akan bertemu dengan seseorang gitu ya Scorpio. Jadi jangan tutup hatimu, jangan patah semangat karena masalah yang sudah lalu. Kamu harus bisa move on, kamu harus bisa melangkah lagi, oke? Sekarang kita mau lihat dari zodiaknya. Aku cuma mau ambil dari zodiaknya saja ya Scorpio. Ada siapakah di sini zodiak yang terkoneksi sama diri kamu, oke? Di sini ada Pisces, di sini ada Leo, di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ada Earth sign itu Gemini, Libra, dan Aquarius. Kemudian ada Scorpio, lalu ada Capricorn, kemudian ada Libra, ada Gemini, dan ada Aquarius. Oke, aku rasa ini saja Scorpio yang aku punya untuk teman-teman Scorpio. Semoga bermanfaat dan menghibur. Sehat selalu Scorpio. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Salam, terima kasih.